warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu Murni dari kebun ya, Bu, tadi, Bu, ya? Oke, terima kasih. Ibu lihat tadi, saya lihat tadi di jalan dari mana, Ibu? Dari warung. Oh, dari warung, Ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya, ibu-ibu ya. Terima kasih juga kepada seluruh KPM, terutama juga kepada ketua KPM yang sudah menyediakan tempat, repot-repot, Bu, ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini pada pertemuan kita yaitu P2K2. Terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kita kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan kepada Rasulullah yang sudah membawa kita pada zaman dulu pada sampai zaman saat ini. Apa tadi yang saya sebut ibu-ibu? Pertemuan P2K2. Ada yang bisa membantu, Bu, atau mengingatkan saya apa pengertian dari P2K2? Tunjuk tangan ibu-ibu yang bisa. Wah, bisa semua ini ibu-ibu ya. Mungkin pada Ibu Lia, apa pengertian dari P2K2, Ibu Lia? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih, tepuk tangan kepada Bu Lia untuk Ibu Lia. Oke, mungkin masih ada juga yang mau jawabnya. Ibu Murni tadi tunjuk tangan. Apa itu Bu Murni? P2K2 Ibu Murni? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ibu-ibu, sebelum melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu sesi 7 pada langkah ketiga. Pada langkah sebelumnya itu langkah kedua, Bu, ya. Ada yang masih ingat, Ibu, pelajaran materi kita sebelumnya itu tentang apa, Ibu? Atau judul pada langkah kedua tersebut? Ada yang mau jawab? Mengidentifikasi ide usaha. Mengidentifikasi Ide ide usaha. Di dalam langkah kedua tersebut kita harus mengetahui, membaca, dan menyadari keadaan di lingkungan kita, Bu, ya. Sebelum memulai usaha, agar kita tidak salah langkah dalam menjalankan usaha kita, Bu, ya. Oke, Ibu, terima kasih. Kita akan melanjut sekarang hari ini. Kita melanjut pada langkah ketiga, ibu-ibu, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Sebelum memulai ke selanjutnya, saya memiliki video, ibu-ibu, tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Mohon diperhatikan. Nanti di video ini kita akan mendapatkan suatu informasi pembelajaran, dan kita bisa menarik suatu kesimpulan, ya, ibu-ibu, ya. Bisa kita lihat videonya, ibu-ibu? Oke, saya putar ya, Bu, ya. Mohon diperhatikan ibu yang di belakang ya. Oke, sebelumnya saya lupa, Bu, untuk menonton ini. Kalau tidak terlihat yang di belakang perihal video ini, Bu, bisa dibuka pada buku pintarnya. Bawa buku pintar semua kan, Bu? Ya, buku pintar pada halaman 66, Bu. Ketemu ya, Bu, ya? Oke, bisa kita mulai ya videonya. Oke, mohon diperhatikan, Bu, ya. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Baik, ibu-ibu, sudah dilihat semua videonya? Sudah cukup sekali, Bu, ya. Tidak perlu kita ulang, Bu, ya. Sudah jelas ya. Tidak bisa dilihat di modul pintarnya juga kan? Oke, Ibu, dalam video tersebut apa yang Ibu lihat pada video tersebut? Sebelumnya itu video tentang Ibu apa, Bu, namanya? Bu Lili. Oke, berarti Ibu semua menyimak videonya, Bu, ya. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi pada video tersebut? Mungkin ada yang mau jawab, ada yang bisa bantu saya. Ibu Lia, oke, Ibu Lia, silakan, Ibu Lia. Ibu Lili mengalami kegagalan untuk berjualan ikan di pasar. Oke, Ibu Lili mengalami kegagalan menjual ikan di pasar. Oke, tidak balik modal, Bu, ya? Iya, kerugian. Mengalami kerugian, Ya. kegagalan, tidak balik modal intinya, Bu, ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ibu Murni. Wah, semangat sekali Ibu Murni, Ibu ketua ini. Oke, langsung Ibu Murni. Ibu Lili berusaha membantu keluarga untuk membiayai anak sekolah. Oke, Ibu Lili membantu keuangan keluarga, terutama membiayai anak sekolah, Bu, ya. Dalam hal ini menjual ikan, Bu, ya. Ya, menjual ikan segar. Oke, terima kasih, semua jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semua jawaban Ibu benar. Apa yang disimpulkan benar. Yang pertama, Ibu Lili mencoba untuk menjual ikan karena dianggap bisa untung untuk melakukan penjualan ikan tersebut, karena Ibu Lili melihat temannya Bu ya, banyak untung yang didapat. Yang kedua, Ibu Lili mengalami kegagalan. Karena mengapa? Karena Ibu Lili ikannya tidak laku dan dia harus membayar modal yang dia perlukan untuk membeli ikan Bu ya. Ternyata ikannya tidak habis terjual, jadi dia mengalami kerugian. Oke, terima kasih Ibu. Dari video tersebut, untuk memulai suatu usaha memang betul Bu, sesuai dengan subjudul kita ini, menentukan ide usaha. Yang pertama, untuk memulai suatu usaha, apa Ibu yang kita lakukan? Yang pertama, usaha apakah yang akan kita lakukan? Seperti Ibu Lili tadi bisa kita jawab, berarti usaha apa itu Ibu? Usaha menjual ikan segar. Betul yang Ibu Lili lakukan. Yang kedua, siapakah target pembelinya? Yang ada di pasar. Ibu Lili belanja di pasar. Ibu Lili menjual di pasar. Dengan begitu dia banyak memiliki target yang akan membeli ikan tersebut. Ya Bu ya, begitu Bu ya. Jadi kita harus tahu siapa target pembelinya. Misalnya kita menjual ikan di pasar, ikan di tempat agen Bu ya, pasti itu yang banyak membelinya orang-orang yang akan menjual lagi Bu ya. Oke, kalau di pasar kan berarti ibu-ibu rumah tangga yang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Bu ya. Yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Dan tergambak yang kemudian dijual di pasar. Oke, betul. Berarti dari video tersebut kita bisa lihat, kita diminta atau disyaratkan untuk membeli suatu yang akan kita jual itu kepada agen Bu ya, kepada yang lebih murah, atau mungkin ke peternak ikan Bu ya, supaya dengan tujuan apa yang kita jual kemudian atau apa yang akan kita jual nanti itu kita akan bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian kita akan mendapatkan untungan. Oke, betul sekali. Yang keempat, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya. Betul Ibu Murni. Ya, berarti di dalam suatu video itu si Ibu Lili itu tidak bisa bersaing Bu ya dengan penjual-penjual yang lainnya. Ya mungkin banyak faktor Bu yang bisa kita lihat pada suatu, contohnya misalnya Ibu Lili itu mungkin dia menjualnya kesiangan, sedangkan kawan-kawannya menjual jam 6 pagi, Ibu Lili baru mulai menjual ikan itu pada jam 8 siang, kan berarti masalah waktu Bu ya. Yang kedua juga mungkin Ibu Lili dalam menjual ikan tersebut mungkin pelayanannya kurang bagus, mungkin promosi menjual ikannya kurang menarik, jadi sehingga pembeli tersebut mengacuhkan jualan Ibu Lili Bu ya. Mungkin juga saya bisa menambahkan, mungkin dalam suatu penjualan ikan tersebut bisa dianeka-ragamkan Bu ya. Ada ikan lele, ada ikan kecil, mungkin ada ikan laut juga mungkin ya. Jadi dengan demikian orang yang ingin mencari ikan laut kita ada, orang yang ingin mencari ikan sungai kita ada. Dengan demikian orang banyak menuju ke tempat kita ya. Oke Ibu, bisa dimengerti kira-kira dari langkah tersebut? Bisa. Itu ibu-ibu yang di belakang itu kayaknya lagi bingung gitu Bu ya. Ibu bisa dimengerti yang di belakang Ibu lagi ngelamun kayak ibu di belakang Ibu, apa itu Ibu Siska ya. Oke, mungkin untuk supaya lebih semangat Ibu ya, kita yel-yel kita masih ingat Ibu-ibu? Yel-yel kita yang lain. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke, tepuk semangat dulu ya Ibu-ibu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi Ibu Siska, ayo semangat dari Ibu Siskanya. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu Siskanya kayaknya sudah semangat itu Ibu-ibu. Berarti kita bisa melanjutkan pelajaran kita Ibu-ibu ya. Oke Ibu-ibu, dari langkah 3A1 ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dimengerti Bu ya? Bisa kita lanjut. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu-ibu, untuk memulai usaha itu berarti setelah kita menjalankan usaha itu kita harus memiliki target
atau memiliki cara-cara, langkah-langkah untuk mengembangkan suatu usaha tersebut, ibu-ibu ya. Ya. Betul ibu-ibu kira-kira? Ya. Oke, dalam hal ini kita bisa lihat flip chart ibu-ibu, mohon diperhatikan. Halo ibu-ibu di belakang. Yang 3A2 Bu ya. Ya. Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Untuk apa ibu-ibu kita? Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Supaya apa ibu-ibu? Seperti yang video tersebut tadi Bu, yang Ibu Lili masih ingat? Supaya apa ibu-ibu? Penjualan itu banyak macam. Macam-macam. Penjualan itu Macam-macam. banyak macam, jadi harus banyak strategi yang Iya. kita lakukan agar kita tidak rugi, agar kita banyak mendapatkan untung ibu-ibu ya. Iya. Oke, pada flip chart 3A2 ini mohon diperhatikan ibu, kita bisa contohkan ini masih dengan Ibu Lili ibu ya. Ya. Ada dua option pada hal ini atau dua bagian, yaitu yang mendukung usaha atau yang menghambat usaha. Apa yang mendukung usaha? Kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan ini? Oke, Ibu Murni, apa Ibu Murni? Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenisnya, memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasa lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Oke, seperti yang pada flip chart Ibu ya. Kekuatan, apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Kelebihan. Berarti kekuatan dalam hal ini adalah kelebihan. Kelebihan usaha kita terhadap orang lain. Misalnya di sini memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Nah, mungkin di sini keterampilan kita memasak ikan balado dan kita di Palembang ini Bu ya, mungkin dalam hal ini kita artikan memasak pempek. Nah, dari memasak pempek itu ya kita harus memiliki rasa yang lebih lezat. Pempeknya jangan keras Bu ya, mungkin pempeknya ditambah sayuran, mungkin Bu ya cukanya juga harus lebih ya kental gitu Bu ya. Jadi memang kekuatan itu berasal dari keterampilan Bu ya. Betul Kak kalau saya bilang keterampilan Bu? Keterampilan dari diri kita sendiri dulu Bu ya. Sepakat ibu-ibu? Ya. Oke, sepakat. Begitu juga yang menghambat usaha ibu-ibu. Kelemahan. Nah, apa saja kekurangan usaha kita dibanding dengan usaha yang lain? Masakan dijual. Tentu, betul. Apa Ibu lihat? Masakan yang dijual tidak kebanyakan variasinya. Oke, Tomat betul. itu tidak yang lain-lain. Sama seperti Ibu Murni tadi, masakan harus bervariasi. Ya. Kalau kita tidak bervariasi, berarti orang jenuh kan Bu? Ya. Dengan orang jenuh, kata orang itu menunya itu saja ya, berarti orang itu tidak akan tertarik lagi kan Bu? Mungkin bisa dikatakan bosan. Malak begitu. Seperti bahasa malak itu. kata kita yang orang Palembang Bu ya. Ah. Seperti yang saya katakan tadi, pempek itu aja, pempek gendum saja. Coba pempek ikan, pempek daging, ada nggak pempek daging Bu? Pempek daging ayam ada Bu ya, betul ya, ada pempek daging ayam ya, gitu Bu. Pempek kulit mungkin. Jadi bisa dianeka-ragamkan Bu. Ya, ada variasi. Jadi di sini kita ambil kekuatan itu, yang dimaksud dengan kekuatan itu yang ada dalam pada diri kita. Begitupun juga dengan hambatannya, berarti kekurangan pada diri kita. Oke. Yang kedua, peluang. Apa yang dimaksud dengan peluang Ibu? Mengembangkan dan menilai kelayakan usaha itu yang kedua itu kita harus melihat peluang. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Ya. Nah, misalnya tadi pempek tersebut Bu, misalnya selain kita keterampilan kita bisa memasak yang beraneka ragam, di sini kita bisa melihat peluang, oh di situ tempat kita mungkin lebih banyak dibeli pempek kita, mungkin di sekitaran kampus, sekitaran sekolah, mungkin juga dengan kita melihat, oh di pada satu sekolah ini anak-anak, berarti anak-anak tersebut jajannya kan terbatas Bu, mungkin pempeknya kita kecilin aja gitu Bu, kita jual pempek 1000-an, atau mungkin kalau ada yang 500 Bu ya, kita buat yang lebih kecil-kecil, kita buat tusuk gitu ya, kita buat kayak bakso bakar gitu Bu ya. Oke. Begitupun juga dengan ancaman apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Nah, pada sesi ini ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur, harga ikan naik. Berarti kita juga harus melihat pemasaran Bu. Pemasaran tersebut. Mungkin harga ikan itu naik, bagaimana cara kita menanggulanginya supaya walaupun harga ikan itu naik tapi pendapatan kita tidak mengurangi untung kita Bu. Bagaimana caranya Bu kira-kira Bu? Apabila mahal apa yang Boleh di ya, luar ya. tuh
Ya dikecilin aja dikit, kayak pempek itu dikecilin. Betul Ibu, Atau kita. ikannya dikecilin dikit, Oke, masakan. betul Bu. Jadi Ah, tidak mengurangi orang beli untuk kita kan. Oke, Biarkan tetap. naik harga ikan naik di pasar, kita tetap masih Oke, terjual seperti bisa biasa. dikatakan harga bisa kita lebih murahkan, tetapi tidak mengurangi suatu kenikmatan Iya, pada atau pelanggan. suatu kualitas barang yang kita jual Bu ya. Oke Ibu, sampai di sini bisa dimengerti, Bisa. Bisa. bisa dipahami Bu ya. Nah, Nah, mungkin Ibu yang di belakang itu banyak yang mencatat. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita praktekkan hari ini juga dipraktekkan di rumah. Mungkin pun juga untuk melakukan usaha, kita ikuti langkah-langkah yang kita pelajari pada hari ini Bu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu percuma dan hanya mendapatkan kerugian. Bagaimana Ibu-ibu sampai di sini? Bisa dimengerti Ibu-ibu? Bisa. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke Ibu-ibu, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Kepada penyedia tempat juga saya terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun apabila saya ada salah kata dan apa yang saya ucapkan ini menyinggung perasaan ibu-ibu. Di sini bukan maksud saya untuk mengajari ibu-ibu. Ibu-ibu lebih banyak pengalaman daripada saya. Saya di sini hanya menyampaikan amanah apa yang harus saya laksanakan sebagai pendamping PKH, pendamping sosial. Dan juga di sini Bu, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke Ibu yang mau pulang silakan Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.